إلى الطيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته. شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وينبغي لطالب العلم, dan seyogyanya bagi para pencari ilmu, ayah tariza, bahwa dia menjaga dari al-akhlaqi, akhlak az-zamimah, yang buruk. Fa innaha, maka sesungguhnya akhlak zamimah, kilabun ma'nawiyatun, itu anjing-anjing yang sebangsa makna. Ini kan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu, la tidak tadkhulu, la tidak akan, tadkhulu masuk, al malaikatu sapa malaikat, baitan akan satu rumah, fihi yang di dalam rumah, suratun itu ada gambar, au kalbun atau ada anjing. Kenapa demikian? Wa innama, dan hanya saja, ya ta'allamu, belajar, al insanu sopo manusia, biwasitatil malaki, dengan perantara malaikat. Titik. Wal akhlaqul zamimatu, lan utawi akhlak-akhlak yang buruk, tu'rafu, itu diketahui, fi kitabil akhlaqi, pada kitab-kitab akhlak. Wa kitabuna, lan utawi kitab kami, artinya kitab Ta'limu Ta'lim, hadza ini, la yahtamilu, iku tidak mencakup, opo bayanuha, penjelasannya kitab, khususon, hal secara khusus, anit takaburi, dari sifat takabur. Kila dikatakan, al ilmu, utawi ilmu, harbun, iku musuh. Musuh bagi siapa? Lil fata, bagi seorang pemuda, al muta'ali, yang sombong. Kasaili, seperti banjir, harbun itu adalah musuh, lil makanil ali, bagi tempat yang tinggi. Wakila, dan dikatakan,
Bijaddin, sebab bersungguh-sungguhlah. La bijiddin, bukan karena keturunan. Kulla majdin, akan setiap kemuliaan dicapai. Fahal jaddun, maka apakah jaddun, seorang atau keturunan, bila jidin, dengan tanpa ada sungguh-sungguh, bimujiddi, akan menjadi mulia. Fakam abdin, maka berapa banyak abdin, seorang hamba sahaya, yakumu, yang menduduki atau selevel atau sederajat, maqama hurrin, dengan kedudukan orang merdeka. Wakam hurrin, dan berapa banyak orang yang merdeka, yakumu, itu setara, maqama abdin, dengan kedudukan seorang hamba sahaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita melewati beberapa adab dalam mencari ilmu, maka kita memasuki kepada nasihat ataupun anjuran atau cara bagaimana seorang pencari ilmu itu agar mendapatkan ilmunya itu adalah penuh dengan keberkahan. Bertambahnya ilmu dengan keberkahan itu, maka akan membentuk seseorang itu menjadi orang yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau dalam diri kalian, dalam diri kita ada selain ilmu, maka ilmu tidak akan masuk. Maka ilmu itu akan masuk ketika dalam diri kita itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada keinginan. Semisal, saya ingin belajar karena ingin jadi presiden. Saya ingin belajar karena ingin jadi seorang dokter. Saya ingin belajar, ingin mendapatkan harta yang banyak. Dan itu tidak akan terjadi ilmu itu masuk ke dalam diri seseorang itu. Artinya ilmu yang masuk ke dalam diri kita adalah ilmu yang disertai dengan keridhaan Allah. Dan ada ilmu yang masuk tidak disertai dengan keridhaan Allah, namanya dibarengi dengan iktiran syayatin, dibarengi oleh setan. Lalu bagaimana supaya ilmu itu kita berkah? Maka ikutilah nasihat-nasihat yang ada di talim muta'alim dengan niat yang ihya'uddin, terus apa lagi? Baqaul Islam, terus tarkul jahli, meninggalkan kebodohan, ya kan? Tuh. Karena kenapa demikian? Ilmu itu
tidak menghasilkan sesuatu, tapi ilmu itu menyebabkan adanya keridhaan Allah. Keridhaan Allah itulah yang menjadikan ilmu itu menjadi berkah. Nah, bagi li thalibil ilmi, bagi para pencari ilmu, fokusnya adalah mencari ilmu. Anda sudah mencari ilmu, kita sudah mencari ilmu, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun di sini. Fokusnya bukan mencari ilmu lagi, tapi bagaimana ilmu itu masuk ke dalam diri kita. Tuh. Karena banyak orang yang mempunyai ilmu tapi sombong. Ketika dibetulkan sama orang lain, itu tidak menerima. Bahkan kebetulan atau kebenaran secara ijma ulama dikatakan masih menolak juga. Berarti bersemayamnya ilmu itu tidak membuat dia lebih berkah, tidak menjadi lebih bagus di hadapan Allah. Bagaimana Imam Malik ketika ada seorang rombongan, ada satu rombongan yang datang. Imam Malik bin Anas itu salah satu ulama mazhab Maliki yang berada di Mekah. Beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau pernah ditanya beberapa pertanyaan. Dan semisal ada 40 pertanyaan. Cuma yang dijawab sama Imam Malik cuma 10 pertanyaan. 30 pertanyaan lagi Imam Malik tidak menjawabnya. Bukan karena tidak mampu, karena dikhawatirkan adanya kesombongan muncul. Adanya ketawaduan itu akan terkikis dalam dirinya. Maka proses belajar ini menentukan nanti ke depan. Abi yakin di antara kalian akan menjadi seorang kiai. Abi yakin di antara kalian akan menjadi seorang asatid dan asatidah. Dan Abi yakin dan kami yakin di antara kalian akan membangun pondok pesantren. Entah di Selat Hormuz mungkin ya, atau di Iran. Dan Abi yakin di antara kalian akan menjadi tokoh di kampung-kampungnya. Salah satu penyakit di antara para asatid dan para kiai adalah susah untuk dinasehati. Ya. Mungkin juga termasuk Abi. Bagaimana itu terjadi? Karena jangan sampai ketika kalian jadi seorang kiai merasa paling benar. Apalagi kalau hadis, Al-Quran dan ijma ulama sudah mengatakan, masa harus dipikirkan kembali. Maka dengan seperti itu, ngajinya harus terus. Kalau ngajinya terus, maka dia akan mencapai kepada puncak daripada ilmu tasawuf. Kalau ngajinya, kalau kalian jadi seorang ustadz, seorang jadi kiai, Abi pesan satu, jangan berhenti mutolaah atau ngaji kepada guru kalian. Karena kalau kalian berhenti ngaji, maka disitulah peluang setan akan datang. Anda merasa tidak perlu ngaji kepada yang lainnya. Dan dari situlah muncul nanti rasa kesombongan. Ya. Yang kedua, dan ini yang terakhir, wayan bagi li thalibil ilmi ayyahtariza anil akhlaqi dzamimah. Bahwa jangan sampai seorang pencari ilmu itu mempunyai akhlak yang buruk. Akhlak terhadap Allah,
akhlak terhadap ilmu, akhlak terhadap sesama teman, akhlak sesama teman, akhlak kepada tempat, akhlak kepada makhluk Allah, dan akhlak-akhlak yang lain. Jadi selama kita melakukan aktivitas akhlak yang buruk, apa sih akhlak yang buruk itu? Ada yang tahu? Farhat, apa sih akhlak buruk itu? Jadi al-akhlaqud dzamimah itu apa sih akhlak buruk itu? Atau akhlak tercela itu apa sih? Naura? Ada yang tahu? Hah? Akhlak tercela atau akhlak buruk itu adalah akhlak yang bertentangan dengan hati, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan sosial. Contoh, kita belajar ngantuk kan? Dalam hati kalian ada sesuatu yang tidak yang menyalahkan nggak bahwa saya itu ngantuk itu salah? Ngantuk ketika belajar itu adalah akhlaqul dzamimah. Karena kenapa? Bertentangan dengan adab-adab belajar. Nah, ketika kalian ngantuk, maka teman kalian di pinggirnya itu akan mengatakan ngantuk weh. Nah, berarti kalau ada peneguran berarti itu adalah tindakannya salah. Jadi akhlak tercela itu secara otomatis akan bereaksi itu kita hati. Hati kita akan bereaksi. Contoh ketika kalian gosok atau pakai barang teman kalian, betul kalian tidak merasa salah. Tapi kalau ditanya dalam hati kalian, kepada akal pikiran kalian, apakah benar tindakan saya? Pasti menyatakan namanya akhlaqul dzamimah. Akhlak terhadap kitab. Masih banyak kitab-kitab yang disimpan, yang ditaruh, yang diletakkan bukan pada tempatnya. Itu juga akhlak. Ketika mau belajar, ada yang tidak punya wudhu. Itu juga bentuk daripada kurang akhlak. Akhlak buruk. Apalagi ketika kalian belajar sudah punya hati yang buruk terhadap guru kalian, meremehkan, melecehkan. Maka minggu kemarin kan dikatakan tidaklah seseorang dikatakan sebagai pencari ilmu atau mempunyai ilmu sejati apabila dia belum bisa menjadi orang yang mendengar satu ilmu sudah didengar ribuan kali, seakan-akan dia baru mendengar ilmu itu adalah ilmu baru. Maka dia tidak bisa dikatakan li thalibil ilmi. Maka tanya kepada diri kita, kenapa demikian? Fa'innaha, maka sesungguhnya akhlaqud dzamimah itu kilabun ma'nawiyah. Artinya adalah anjing-anjing secara makna. Artinya tempat itu buruk, ruang itu menjadi jelek. Sekarang Abi tanya sama kalian, kalian datang ke kelas, ada tai kucing banyak, mau nggak masuk? Mau masuk nggak? Atau kalian datang ke WC, kuning semuanya, banyak pakaian-pakaian tuh di situ, banyak tai di situ. Mau masuk apa enggak? Atau kalian memakai baju ketika mau ganti seragam,
Kalian mau pakai baju tuh, dan ternyata di baju kalian itu banyak tai cak-cak, mau pakai apa enggak? Namanya itu kilabun ma'nawiyah. Artinya ketika dalam diri kita ada akhlakul dzamimah, ada akhlak buruk dalam diri kita itu, maka ilmu tidak akan datang. Seperti halnya kita tidak mau datang ke satu ruangan apabila ruangan tersebut penuh dengan kotoran. Tuh. Maka harus dibersihkan akhlak dzamimah, dan asrama menjadi bersih juga menjadi penyebabnya datangnya ilmu. Asrama bersih, lemari bersih, pesantren bersih, itu menyebabkan datangnya ilmu ke dalam diri kita. Abi pernah baca dalam satu buku motivasi, namanya pengarangnya adalah Dale Carnegie, orang Keroncong 5. Itu mengatakan, kata beliau, bila Anda dalam keadaan suntuk dan keadaan kondisi Anda dalam keadaan galau dan tidak punya semangat, maka yang harus dirapihkan dan dibetulkan adalah meja kerja kalian, atau tempat yang paling sering kalian kunjungi, atau tempat yang paling sering kalian gunakan. Santri, tempat yang paling sering digunakan adalah 2. Pertama adalah masjid, yang kedua adalah asrama. Maka ketidakbetahan santri penyebabnya adalah kondisi asrama dan pesantren yang kotor. Itu yang zohirnya. Maka kebersihan pesantren, kebersihan masjid, kebersihan lemari, kebersihan asrama itu penyebab datangnya ilmu. Silakan sekarang atur, Repan, bagaimana kondisi lemari kalian, bagaimana kondisi asrama kalian, kondisi WC, apakah bersih atau tidak? Dalam kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 14 yang menyebabkan seseorang itu menjadi fakir dan miskin. Bukan fakir doang, miskin juga. Di antaranya adalah rumah atau ruang yang acak-acakan. Silakan bisa lihat. Rumah atau ruangan yang acak-acakan. Pakaian ditumpuk-tumpuk. Ya. Di antaranya. Yang kedua adalah meninggalkan cucian piring, gelas, pakaian mau dicuci besok. Habis makan nih malam nih, nggak dibersihin sama yang khidmahnya, membuat ente fakir dan miskin, membuat pondok ini susah untuk mendapatkan rezeki berupa uang. Tuh, kamar mandi kotor menyebabkan. Coba mulai dari sekarang dibersihkan, wabil khusus Baitullah, rumahnya Allah, al-masjid, insyaallah akan mendapatkan keberkahan ilmu. Artinya ilmu itu bersemayam dalam diri kita. Nah, kilabun ma'nawiyah artinya kondisinya itu kotor, ruangan itu, diri kita tuh kotor. Karena ketika kita melakukan akhlak buruk, maka sesungguhnya kita itu sudah mengotori diri kita. Bagaikan kita mau masuk ke kamar, kita lempar tai kebo, tai ucing, tai ayam, pakaian kotor, kita lempar-lempar tuh kepada kamar kamu atau kepada ruangan kamu, dilempar tiap hari. Satu kali Anda berbuat buruk
akhlak yang buruk, maka sama saja kita melempar satu kotoran ke dalam kamar kita. 2 kali melakukan akhlak yang buruk berarti 2 kali kita melempar kotoran ke kamar kita. 3 kali, 4 kali terus berlaku sampai demikian. Bagaimana kalau setiap harinya kita melakukan akhlak-akhlak yang buruk? Berarti diri kita penuh dengan kotoran. Ketika seseorang diri dan hatinya penuh dengan kotoran, maka bersemayamlah yang namanya asyayatin. Ketika setan itu bersemayam dalam diri kita, maka para malaikat akan kabur. Ketika malaikat akan kabur, maka kita akan dibimbing oleh setan. Kita akan dibimbing oleh jin. Kita akan dibimbing oleh keburukan. Karena malaikat tidak bersemayam dalam diri kita. Al ilmu nurun wa nurullah. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu kan masuk kepada tempat yang bersih. Sekarang tanya pada diri kamu. Sok tanya. Wabil khusus kelas akhir, kelas 6. Sekarang lagi Anda mau sidang munaqos ataupun imtihar akhir sanah. Berapa juta waktu yang telah kalian buang dan berapa ilmu yang telah kalian dapati? Akan berasa seperti itu. Tapi yang hatinya dipenuhi dengan keilmuan, karena dia itu tidak melakukan akhlakul damimah, maka ketika menghadapi ujian akhir, dia itu tidak akan merasa gelisah. Karena kenapa? Ilmunya tidak kabur dalam dirinya. Paham? Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Bahwa malaikat artinya tidak akan datang ke satu tempat, ke suatu ruangan, ke satu rumah yang apabila rumah tersebut ada seekor anjing ataupun gambar-gambar yang tidak jelas. Gambar Metallica, Messi, Ronaldo. Tapi guru kamu nggak dipampang. Boleh nggak Bi? Boleh nggak Bi majang foto guru misalnya. Dan boleh nggak? Boleh Li? Boleh. Walaupun ada perbedaan ulama. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan kan begini. Boleh nggak kita mau masang foto-foto yang ada di rumah? Jawabannya ada 2. Ada yang boleh dan tidak boleh. Yang boleh artinya gambar-gambar yang tidak satu tubuh, sepotong. Maka yang foto sama abah, foto sama habis, foto sama almarhum, potong tuh. Sepotong. Karena kenapa? Itu bukan wujud manusia. Kalau ada manusia yang setengah namanya manusia setan. Namanya orang sebelah kan? Tahu cerita orang sebelah? Ya kan? Saya orang sebelah gitu kan. Pas dibuka sama pintu, yang punya rumahnya adalah pingsan. Karena yang datang adalah orang sebelah gitu kan. Sebelah terus potong. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak dibolehkan apabila gambar itu tidak mengandung faidah. Yang paling aman boleh melukis dengan lukisan yang sifatnya pepohonan. Lukisan tentang alam, nature, itu diperbolehkan, sepakat ulama seperti itu. Jadi apa Bi yang harus dipajang di kamar kalian atau di ruangan kalian? Ya apa kek? Foto guru kalian, almarhum, guru-guru kalian, foto para habaib, para kiai, silahkan.
nempel-nempel artis-artis yang nggak jelas misalkan. Yang nggak jelas itu seperti siapa? Pemain bola, apa? Apalagi yang anak-anak yang apa? Yang nggak jelas tuh fotonya. Karena ada keterangan Bapak, Ibu. Jadi ketika ada anjing dan gambar-gambar yang buruk yang mengandung maksiat dalam rumah itu, maka malaikat tidak akan datang. Itu gambar. Itu anjing. Berarti orang yang melakukan akhlakul dzamimah sama saja secara makna dalam dirinya ada anjing. Sederhananya, yang melakukan akhlakul dzamimah berarti dia itu ternak anjing dalam dirinya. Zaki Hudri, dalam dirinya. Berarti sifat-sifat anjing itu ada dalam dirinya, maka malaikat tidak akan masuk. Ketika malaikat tidak masuk, itulah berbahaya. Kenapa? Wa innama yata'allamul insan biwasitotil malak. Karena manusia itu belajar dengan wasilahnya para malaikat. Karena malaikatlah yang membawa ilmu-ilmu itu sampai ke dalam diri kita. Tuh. Untuk adapun tentang kesombongan, untuk takabur, akhlakul dzamimah itu dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf seperti Bidayatul Hidayah dan yang lainnya. Ada sebuah syair, al-ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu bagi seusia kalian itu harbun. Harbun itu seperti musuh, api yang membakar. Bagi seorang pemuda siapa? Bagi seorang remaja apa? Al-muta'ali, seorang siswa, santri, remaja, pemuda yang sombong. Sombong itu apa sih? Batorul haqqi wa tunnas. Sombong adalah batorul haqqi, menolak kebenaran. Wa tunnasi, dan meremehkan manusia, namanya sombong. Bukan kalau nggak ditanya itu bukan sombong, bukan. Ya, Makbul, jangan masak-masak, bukan? Berangkat aja, sombong. Batorul haq, melanggar kebenaran. Namanya sombong. Catat tuh sama kalian tuh. Bukan si eta mah sombong tuh nanya-nanya orang, bukan itu mah sombong versi sosial. Tapi versi agama adalah batorul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah at-takaburu batorul haqqi wa ghamtun nasi. Batorul haqqi menerima kebenaran, menolak kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan meremehkan manusia. Allah si eta mah loba dosa, itu sombong tuh. Allah si eta mah kieu, jadi semuanya buruk, itu sombong tuh namanya. Si irnya mah kabur wae. Tuh, ada dalam diri guru-guru kalian tuh si bahula, itu sombong tuh. Karena wa ghamtun nasi, meremehkan manusia, baik santri, mau guru, mau suami, mau istri, mau anak, tetap saja. Ya, ingat saja ketika ada almarhum, ada seorang alumni yang mengatakan Syekh mas sombong, Syekh
sombong. Saya balik tanya, memang sombong naon? Eta tara nanya. Saya menjawab, sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu kamu yang sombong. Karena kenapa? Kamu sudah berbuat buruk, berprasangka buruk terhadap guru kamu. Saya ini guru kamu. Itu sombong tuh. Wa ghamtun nasi, dan meremehkan saya karena saya dianggap sebagai sombong. Siapa yang sombong saat ini? Kamu atau saya? Begituin sama almarhum. Tetap si alumninya itu tetap enggak nerima definisi daripada takabur sampai saat ini mungkin. Nah, itulah sombong. Atau dibilangin si Chandra jadi imam, salah tuh bacaannya. Apaan sih? Aing nu ngaji geus ngaji. Itu sombong tuh. Karena batarul haq, menolak kebenaran. Apalagi minallahi wa minar rasul wa minal ulama'il amilin. Tuh ya. Apa? Terus kalau kita nggak nanya bukan karena berniat sombong tapi malu atau segan, gimana hukumnya? Ya kalau kita nggak bertanya, kan ini ada sebuah hadis. Ubsus salam apa? Ubsus salam bainakum tahabu. Tuh. Jadi kalau kita diem enggak nanya, berarti itu adalah salah satu bukan sunnahnya Nabi SAW. Karena sunnahnya Nabi itu adalah sebarkan salam. Bainakum, di antara kamu sekalian, tahabu, maka akan timbul kasih sayang. Maka kalau lagi kesel sama seorang, ngucapin salam. Jangan hey bro gitu kan. What's up? How are you today? No. Makanya yang 3S itu Abi ubah, bukan sapa tapi salam dulu baru sapa. Assalamualaikum. Ini ada sebuah misteri apa dalam ucapan salam dan jabat tangan itu. Abi pribadi sudah membuktikan kesel sama seseorang itu, kita ngucapin salam, assalamualaikum, lalu kita jabat tangan, itu hati itu adem seluruhnya. Itu bukan sombong namanya. Itu mah jutek gitu kan. Ya itu mah mungkin nggak mau ketemu saja. Itu bukan bab sombong. Ada lagi yang bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Bahwa al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Bahwa orang yang sombong itu musuhnya adalah ilmu. Nah, sekarang lil fatal muta'ali itu siapa? Pemuda atau remaja yang sombong itu siapa? Hah? Kamu bukan? Sekarang Abi tanya, masih gosok nggak? Batarul haq nggak? Batarul haq nggak? Melawan kebenaran nggak? Masih suka pakai barang orang? Sombong nggak? Sombong. Masih meremehkan orang? Masih melecehkan orang? Susah amat, kayak gua dong, pinter cepet, segitu doangan. Saya menjem juga udah hafal. Masih seperti itu? Masih merasa saya paling pinter? Masih merasa saya paling kakak kelas? Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Jadi ilmu tidak masuk ke dalam diri si Farhat karena si Farhat sombong. Astagfirullah. Kata Abah, jangan nyeker ke masjid. Berarti pakai sendal ya. Maksudnya jangan datang ke masjid nyeker. Kalian masih melakukan seperti itu, namanya sombong, batarul haq, menolak kebenaran. An-nadhafatu minal iman. Dalam kitab Subul Salam apa yang kemarin kita tuh Fathul Qarib Mujib kan, Tanqihul Qaul kan sudah dikatakan. Mengotori mesin itu adalah perbuatan yang
buruk, berarti menentang kalian, sombong. Ilmu tidak nyampe sama kalian. Makanya ada beberapa santri, baik di sini maupun di mana, betul dia lama di pesantren, tapi ilmunya seperti kelas 1. Karena al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Bagaikan kasaili halbur lil makanil ali. Bagaikan ada banjir, dia tidak akan pernah naik kepada dataran tinggi. Ini tuh air. Ini tuh airnya. Naiknya ke atas. Itulah bagaikan orang yang mencari ilmu tapi dalam hatinya adalah sombong. Begini aja terus, gak pernah naik. Artinya yang dalam hatinya ada batrul haqqi wa ghamtun nasi, maka ilmu itu tidak akan pernah nyampe. Astagfirullah. Kita tobatin dah sekarang. Kita istighfarin dah. Makanya doa di dalam mustaqim itu luar biasa. Doa habis belajar itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahumma inni istaudatuka, ya Allah aku titipkan kembali ilmu pada engkau. Masami itu yang apa aku yang dengar, makoratu yang aku baca, fardudhu ilayya inda hajati, ya Allah balikin ilmu itu. Mungkin saya nyimpen, saya berbuat maksiat, saya berbuat dosa, berlaku ahlakul dzamimah. Saya tobat sekarang. Fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Maka ketika aku sudah bertobat, ketika aku sudah menyadari bahwa kesalahanku, maka balikin tuh ilmu yang pernah aku dengar dari guru-guruku tak kala aku membutuhkannya. Tuh. Maka ada beberapa guru. Gitu. Bahkan Abah juga pernah ngomong, bercerita sama Abi, pernah ditanya sama seseorang itu. Lengwet, pokok itu. Tapi karena mungkin bersih hatinya, datang tuh ilmu. Padudhu ilayya indaha. Maka ketika baca doa, habis belajar itu betul-betul baca doa seperti itu. Bagaimana Kesya? Kalau Allah hilangkan ilmu kamu. Kaila, bagaimana kalau si Kaila dihilangkan ilmunya sama Allah? Si Pajar tiba-tiba dicabut ilmunya sama Allah. Si Arya dicabut nyawanya, betul. Teh Yola dicabut. Karena bukan dengan rajin belajarlah kita mendapatkan ilmu yang banyak. Tapi rajin belajar menjadi syarat utama datangnya ilmu. Satu tuh, siap mau berbuat sombong? Mau berbuat sombong? Apa arti sombong? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Apa artinya? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apa? Rendah hati itu caranya adalah rendah hati itu adalah su'alul qulub atau mas'alatul qulub atau amrul qulub. Bagaimana supaya kita rendah hati? Caranya jangan sombong. Caranya jangan sombong itu bagaimana? Artinya satu, kita melakukan kebaikan terus sambil dilatih bahwa yang menggerakkan kita itu bukan karena tenaga kita, bukan makanan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dilatih dan dilatih terus. Yang kedua, bagaimana supaya rendah hati? Ini tips dari Abi pribadi. Dalam hadis dikatakan, janganlah kamu melihat ke atas terus, karena kamu akan engap. Tapi lihatlah ke bawah terus, maka kau akan
santai, akan punya rasa sayang, rendah hati, rendah diri. Maka dengan melihat kekurangan orang, maka kita akan menjadi rendah. Bahwa kita semuanya tidak ada apa-apanya. Kita tidak mempunyai apa-apa. Tuh. Dan yang ketiga adalah sering berbagi. Sering berbagi. Berbagi itu bukan dalam berartian bentuk uang, bukan. Berbagi kepedulian. Contoh, ketika kita melihat ada pedagang yang kelihatannya belum laku, kita beli nggak bisa, minimal didoain sama kita Al-Fatihah. Ya Allah, lakukan dia. Ya, yang keempat, sayangi diri kita dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tuh, ya, ada lagi? Ada. Cukup ya. Untuk hari ini belum ya. Yang selanjutnya dikatakan bahwa ada seorang kaul yang mengatakan, dengan bersungguh-sungguhlah kita akan mencapai sesuatu, bukan dengan cara keturunan. Apakah anaknya kiai, bapaknya kiai akan lantas anaknya menjadi seorang kiai? Tidak. Apakah seorang orang kaya dia akan menjadi orang kaya? Tidak ada jaminan. Maka pakam abdin yakumu maqama hurin wa kam hurin yakumu maqama abdin. Berapa banyak orang yang miskin dia berusaha menduduki seperti orang kaya. Banyak yang orang kaya tapi dia ketika di akhirnya di kehidupan dewasanya menduduki kedudukan orang miskin. Ya, banyak yang dulunya tidak punya apa-apa, tapi karena dia bersungguh-sungguh, maka dia menduduki seperti apa yang orang-orang mulia dikatakan. Bahwa kata Kipikih kan mengatakan, dulu waktu kakeknya itu naik onta, waktu uyutnya naik onta, waktu kakeknya naik mobil biasa, mobil kijang lah. Memang di Arab ada mobil kijang, ada mobil onta kali ya. Atau naik kuda, naik onta. Pas bapaknya naik BMW, pas anaknya naik Lamborghini, pas cucunya naik sepeda lagi, pas cicitnya jalan kaki. Apa maksudnya? Apa maksudnya cerita itu? Waktu uyutnya jalan kaki, waktu kakeknya naik kuda, waktu bapaknya naik onta, waktu anaknya naik Lamborghini, waktu cucunya naik Rolls Royce kayak gitu. Waktu cicitnya jalan kaki lagi. Apa maksudnya? Ini fakam abdin yakumu maqama hurrin, wakam hurrin yakumu maqama abdin. Dulu bapaknya kerja keras, terus karena tidak ada kerja keras maka anaknya cicitnya jadi jalan kaki lagi. Orang kaya kakeknya belum tentu cucunya orang kaya. Bapaknya kiai belum tentu anaknya jadi kiai. Tapi orang yang miskin, kakek neneknya, bapaknya bisa dia menjadi orang kaya. Kakek neneknya bukan seorang kiai, tapi dia dengan jada wajada, dia bersungguh-sungguh bisa saja dia menjadi seorang kiai. Betul? Jadi jangan pernah ada, wah saya bukan keturunan
Kita sama-sama keturunan siapa, Syafiq? Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam, sama saja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Gimana caranya menanggapi orang yang selalu merendahkan kita? Biarin aja. Kalau kita merasa direndahkan sama orang lain, jawabannya EGP, emang gue pikirin. Karena kalau kita pikirin, itu namanya kita berhasil masuk dalam jaring setan. Biarin aja, rugi enggak, ya kan kita kita sakit hati apa, biarin. EGP, emang gua pikirin, ya itu yang paling gampang. Memang butuh latihan, ada yang menyepelekan, biarin terus saja itu dilatih, ya. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan dari santri? Si Gio kemana, Gio? Nggak ada lagi kan yang nanya? Ada satu lagi. Kan murid sekarang udah berbeda. Gimana caranya menyikapi murid yang ditegur suka cemberut? Bagaimana menyikapi murid atau santri yang suka cemberut? Berarti murid itu tidak cocok di bumi, dia cocoknya di Pluto. Gini, Neng. Banyak guru yang mengeluhkan tentang kondisi anak-anak saat ini, betul kan? Yang ditegur malah begini-begini. Pertanyaannya, apakah kita sebagai guru mencari ilmu untuk menyesuaikan kondisi anak-anak? Jangan sampai menjadi seorang guru itu yang hanya bisa menyalahkan. Tapi jadilah seorang guru yang tahu ilmunya bagaimana mendidik seorang muridnya sesuai dengan zamannya. Abah sering mengatakan ketika dalam pengajian Riyadhus Shalihin maupun Bidatul Hidayah, apa kata Abah? Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kama qala Sayyiduna Ali karamallahu, itu Abah sering dengar tuh. Walaupun Abi nggak di sini, kan Abi dengerin di sana sambil berida. Jangan-jangan Abi yang dengar kalian pada ngantuk. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus upgrade diri. Makanya Abi selalu mengatakan bahwa guru yang tidak senang belajar berhenti jadi guru. WAW dibaca. Karena kenapa? Anak-anak sekarang perubahannya jauh dengan zaman kita. Berubahnya. Jadi inkonsistensi mental. Jadi mentalnya yang selalu berubah-ubah. Karena kenapa? Dihadapi dengan HP, dengan pergaulan. Itu yang pertama. Maka upgrade guru itu diperlukan. Yang kedua, upgrade qurbah ilallah. Bahwa kitanya harus qurbah, mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir. Pernahkah guru-guru atau seringkah kita mendoakan santri kita setiap hari satu persatu meminta kepada Allah? Jangan-jangan kebanyakan kita mendoakan, ya Allah jadikanlah anak-anak saya menjadi anak-anak yang baik, tapi tidak pernah disebutkan. Ya, jadi karena memang anak sekarang itu perubahannya, dan lalu alasannya kenapa mereka bisa susah dinasihatin? Karena mereka belum tahu. Kok mereka belum tahu? Jangan-jangan ilmu guru-guru kita atau Abi sendiri ilmunya tidak nembus ke dalam relung-relung hati mereka. Tidak masuk ke jiwa-jiwa mereka.
Jadi kita setiap hari belek, tapi tidak didengar sama santri, jangan-jangan omongan kita bagaikan masuk ke dalam kuping kanan, keluar kuping kiri. Istighfar. Wallahu a'lam. Dicukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kelas 3 aliyah dipersiapkan untuk ujian akhir, dan kelas 3 sanawiyah tetap diniyah ya. Itu tidak ada alasan untuk tidak ikut diniyah. Karena kan kalian masih belum ini, hanya ujian kenaikan tingkat. Untuk imtihannya itu adalah minggu depan. Untuk ujian tulis pondok minggu depan. Minggu depannya lagi ujian lisan. Maka ujian lisan itu akan dicek kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya yang tidak penuh dengan catatan, dengan coretan, maka tidak berhak untuk mengikuti ujian. Kalau tidak mengikuti ujian berarti tidak berhak untuk pulang. Ya, semangat Bapak, Ibu, para alumni, para bapak-bapak, tolong doakan anak-anak kami supaya anak-anak kami itu menjadi santri-santri yang baik dan selalu melakukan kebaikan. Naktafi bihadza wa ma'dzirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma inni istauda'tuka ma sami'tu wa qara'tu faddu ilayya 'inda hajati ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.